Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari artikel kami tentang ragam sarkasme dalam kolom komentar TikTok pada kasus di akun TikTok Jule Trulala. Anggota kelompok kami yang pertama Fibrianita Putri Velani dengan NIM 044, Raya Gadizadi dengan NIM 052, Sanggit Sasmitaning Alam dengan NIM 058 dan saya sendiri Lili Nur Anamalia dengan NIM 073. Latar belakang, media sosial seperti TikTok menjadi ruang publik digital bagi pengguna untuk menyampaikan opini dan respon terhadap fenomena viral. Kasus perselingkuhan sering memicu banyak komentar karena berkaitan dengan norma sosial. Komentar netizen banyak mengandung sarkasme sebagai bentuk sindiran dan kritik tajam. Sarkasme tidak hanya berfungsi sebagai gaya bahasa, tetapi juga sebagai ekspresi sikap sosial. Secara pragmatik, sarkasme berkaitan dengan tindak tutur, terutama ekspresif. Secara sosiolinguistik, penggunaan ini mencerminkan hubungan bahasa dan konteks sosial. Penelitian ini fokus pada bentuk sarkasme dan fungsi tindak tutur dalam komentar TikTok untuk memahami perannya dalam wacana publik digital. Selanjutnya ada kerangka teori. Jadi, sarkasme merupakan gaya bahasa sindiran yang kasar ditandai diksi negatif dan makna yang sering berlawanan dengan literal. Itu dikutip dari Keraf 2009. Lalu dalam media sosial, sarkasme digunakan untuk menyampaikan kritik dan mengekspresikan emosi secara tajam. Nah, dalam kajian pragmatik, sarkasme dianalisis melalui teori tindak tutur. Ini diambil dari pendapat Shirley 1969 yang mencakup lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Jenis yang dominan dalam komentar adalah ekspresif dan direktif karena berkaitan dengan ungkapan sikap dan pengaruh terhadap pembacanya. Secara sosiolinguistik, bahasa di media sosial bersifat fleksibel, ekspresif, dan dipengaruhi konteks sosial. Ini dikutip dari Hearing 2013. Penggunaan sarkasme mencerminkan sikap, emosi, dan penilaian netizen terhadap fenomena sosial. Penelitian ini menggabungkan teori sarkasme dan tindak tutur untuk menganalisis bentuk serta fungsi sarkasme dalam komentar TikTok secara komprehensif. Seperti itu. Selanjutnya, lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bentuk dan fungsi sarkasme dalam komentar TikTok. Data berupa ujaran netizen yang mengandung sarkasme pada kasus perselingkuhan viral dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kejelasan makna, dan penggunaan bahasa Indonesia. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat melalui observasi kolom komentar. Tahapan meliputi pemilihan konten, identifikasi sarkasme, serta pengelompokan data. Analisis data menggunakan metode padan pragmatik dengan mengklasifikasikan bentuk sarkasme, Kraft 2009, dan jenis tindak tutur dari Shirley 1969, serta menafsirkan fungsi komunikatif dalam konteks media sosial. Berikut macam-macam datanya, yaitu ada data yang pertama, komentarnya, biar bisa tiktokan lagi ya Jul. Penjelasannya yaitu sindiran halus dalam bentuk pertanyaan, menyiratkan bahwa pelaku hanya ingin kembali eksis, bukan benar-benar menyesal. Lalu tindak tuturnya termasuk ekspresif karena menunjukkan sindiran dan ketidakpercayaan. Lalu ada data yang kedua yang berkomentar, guys, katanya kita sepakat buat cancel culture. Terus kenapa kalian like postingannya? Penjelasannya yaitu sindiran langsung yang mengkritik ketidakkonsistenan netizen antara ucapan dan tindakan. Tindak tuturnya termasuk direktif
dan ekspresif karena mengkritik dan menunjukkan kekesalan. Lalu ada data yang ketiga yaitu komentarnya, aku dituduh selingkuh mulu, ya udah aku selingkuh beneran. Penjelasannya yaitu sindiran dengan logika terbalik untuk mengejek alasan yang tidak masuk akal. Tindak tuturnya termasuk ekspresif karena menunjukkan sikap sinis dan kritik. Lalu lanjut ke data yang keempat yaitu komentarnya. Lama banget nyadarnya, penjelasannya yaitu sindiran singkat yang mengkritik keterlambatan pelaku menyadari kesalahannya. Tindak tuturnya termasuk ekspresif karena menunjukkan kecewa dan ketidakpuasan. Data yang kelima komentarnya yaitu buka komentar langsung dimaafin. Nah, penjelasannya yaitu sindiran melalui pertanyaan retoritis yang mengkritik netizen karena terlalu cepat memberi maaf. Tindak tuturnya termasuk direktif dan ekspresif karena mengkritik dan menunjukkan ketidaksetujuannya. Lalu ada data yang terakhir yaitu komentarnya, aduh Jul, gak kelihatan. Nah, penjelasannya yaitu sindiran halus yang menyatakan pelaku menghilang atau menghindar dari publik. Tindak tuturnya termasuk ekspresif karena menunjukkan sindiran dan kekecewaan. Baik, yang selanjutnya ada kendala dan juga solusi. Salah satu kendala yang kami temui itu tentang penafsiran sarkasme sendiri. Gitu. Sarkasme sendiri itu kan tidak bisa dipahami hanya karena teks saja, tapi bergantung pada konteks. Jadi bisa jadi kalau konteksnya itu tidak jelas, berbeda-beda. Selain itu penggunaan bahasa yang tidak bagus serta munculnya istilah-istilah khas di media sosial itu juga membuat interpretasinya menjadi ambigu atau tidak pasti. Untuk mengatasi hal tersebut, analisis penelitian ini tidak dilakukan secara literal saja, tetapi dengan mempertimbangkan konteks secara menyeluruh. Artinya kami melihat situasi bagaimana maksud penutur serta bagaimana bahasa itu digunakan dalam lingkungan digital. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan teori-teori seperti teori pragmatik sehingga hasil interpretasi yang diperoleh tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, terkait rencana tindak lanjut dari penelitian kami, masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Yang pertama yaitu penelitian ini dapat diperluas dengan menambah sumber data dari berbagai platform media sosial lainnya, sehingga hasil yang diperoleh nanti tidak hanya terbatas pada satu konteks saja, tetapi menjadi lebih komprehensif dan juga representatif. Yang kedua, kajian ini juga dapat dikembangkan dari perspektif lain, misalnya menggunakan pendekatan analisis wacana kritis atau pragmatik dan juga psikolinguistik.